Halo, selamat datang di channel Misuh Kantor. Jika Anda mendengarkan saat mengemudikan kendaraan bermotor, pastikan bahwa Anda dalam kondisi aman dan menjaga keselamatan Anda di jalan raya. Ya, hari ini kita akan bahas topik yang dalam banget dan relatable di banyak kantor. Fenomena orang toksik yang justru menyalahkan orang lain sebagai toksik itu ibarat maling teriak maling. Kelihatannya mereka peduli atau jadi korban, padahal diam-diam mereka sendiri sumber racunnya. Apa maksudnya? Secara sederhana, ini adalah situasi di mana seseorang yang punya perilaku negatif, manipulatif, suka menjatuhkan, dan membuat lingkungan kerja jadi nggak sehat, justru menuduh rekan kerja lain sebagai penyebab kekacauan atau suasana nggak enak di kantor. Tujuannya, tentu untuk mengalihkan perhatian, melindungi citra diri, dan mendapat simpati atau dukungan dari orang lain, terutama atasan. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, karena orang toksik biasanya tidak pernah merasa dirinya salah. Mereka jago menciptakan narasi yang menguntungkan buat mereka sendiri. Mereka bisa manipulatif secara emosional dan menyusun cerita yang tampaknya masuk akal, tapi hanya versi mereka saja. Kedua, ini bagian dari mekanisme pembelaan diri. Daripada disalahkan, mereka buru-buru mencari kambing hitam. Kadang korban aslinya justru dibalikkan menjadi pelaku. Ketiga, mereka sangat sadar soal citra. Mereka ingin tetap terlihat profesional, padahal aslinya penuh intrik dan drama. Jadi, dengan menuduh orang lain toksik, mereka berharap dipercaya sebagai orang baik, bahkan pahlawan. Contoh kejadian nyata nih. Bro, misalnya si A ini sering banget bikin gosip, suka ngomporin antar karyawan, bahkan menyabotase pekerjaan rekan setimnya. Tapi pas ada masalah di tim dan suasana mulai panas, dia bilang, saya capek kerja sama si B, orangnya toksik, bikin suasana nggak nyaman. Padahal justru dia yang selama ini bikin keruh. Atasan yang nggak terlalu dalam kenal tim kadang percaya begitu aja karena A kelihatannya sopan dan tenang di depan. Atau kasus lain, seseorang gagal mengerjakan tugasnya tepat waktu karena malas atau tidak kompeten, lalu bilang, saya nggak bisa kerja maksimal karena si C terlalu dominan dan bikin stres. Lagi-lagi menyalahkan orang lain untuk menutupi ketidakmampuan diri sendiri. Apa bahayanya? Bahaya banget bro. Karena kalau dibiarkan, bisa merusak hubungan kerja yang sehat, membuat korban jadi frustrasi dan tidak dihargai, dan menciptakan budaya kerja yang penuh saling curiga. Apalagi kalau atasan atau HRD nggak punya kepekaan atau waktu cukup untuk menyelidiki kebenaran. Lalu, gimana menghadapinya? Pertama, bangun dokumentasi. Simpan bukti email, chat, atau rekam jejak tugas. Ini penting kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Kedua, jaga komunikasi terbuka dan jujur, terutama dengan atasan langsung. Ceritakan kondisi yang sebenarnya, tapi tetap sopan dan profesional. Ketiga, jangan melawan dengan cara yang sama. Kalau mereka main drama, kita main bukti dan integritas. Tetap tenang, tapi waspada. Keempat, kenali batasan kesehatan mental. Kalau sudah terlalu beracun, jangan ragu bicara dengan HRD, atau bahkan pertimbangkan pindah lingkungan kerja yang lebih sehat. Namun, jika lingkungan kerja tetap tidak mendukung, tidak ada dukungan dari manajemen yang lebih tinggi, semua kembali kepada keputusan pribadi kita sendiri ya. Terima kasih sudah mendengarkan channel Misuh Kantor. Like dan subscribe, serta klik lonceng agar bisa mendengarkan cerita Misuh Kantor lainnya.